Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alsuta Mandiri. Saya mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya berada di lingkungan kampus Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa, tepatnya di kampus bawah. Indonesia merupakan suatu negara dengan keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan latar belakang. Dengan adanya perbedaan tersebut menjadi kekuatan apabila disertai dengan adanya sikap saling menghormati. Pada kesempatan kali ini saya akan meliputi bagaimana praktik-praktik toleransi yang ada dalam lingkungan kampus sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Toleransi merupakan sikap menghargai, menghormati, dan menerima adanya perbedaan yang dimiliki setiap individu. Perbedaan tersebut dapat berupa agama, suku, budaya, bahasa, ras, maupun cara pandang. Dengan adanya sikap toleransi, setiap orang dapat hidup berdampingan secara damai tanpa memaksakan kehendak atau keyakinannya kepada orang lain. Di lingkungan kampus, toleransi memiliki peran yang sangat penting karena kampus menjadi tempat berkumpulan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap mahasiswa membawa latar belakang, budaya, kebiasaan, dan pengalaman yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadikan kampus sebagai tempat untuk belajar, menghargai keberagaman, sekaligus memperluas wawasan. Praktik toleransi di kampus dapat dilihat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Misalnya, saat mahasiswa bekerja sama dalam tugas kelompok, mengikuti kegiatan organisasi, berdiskusi di kelas, maupun berinteraksi di luar kegiatan akademik. Meskipun memiliki pendapat, budaya, atau keyakinan yang berbeda, mereka tetap saling menghormati, mendengarkan satu sama lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui liputan video ini, saya ingin melihat secara langsung bagaimana praktik toleransi diterapkan oleh sivitas akademika di lingkungan kampus Undiksa, serta bagaimana sikap tersebut menjadi salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa toleransi bukan hanya sebuah konsep yang dipelajari dalam kelas saja, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata agar tercipta lingkungan kampus yang harmonis, inklusif, dan penuh rasa saling menghargai. Saat ini saya berada di lingkungan kampus Fakultas Bahasa dan Seni Undiksa. Di lingkungan ini terdapat berbagai mahasiswa dari beragam daerah di Indonesia dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Namun dengan adanya perbedaan tersebut, mereka tidak mampu bekerja sama dalam proses pembelajaran di kelas. Misalnya, ketika mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa membedakan latar belakang masing-masing. Dalam kegiatan organisasi juga terlihat adanya sikap saling menghormati. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah sehingga semua anggota merasa dihargai. Interaksi sehari-hari di lingkungan kampus menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk membangun persahabatan. Oke, menurut Anda gimana sih tentang sikap toleransi itu di lingkungan kampus LBS ini? Oh, bagi saya sederhana aja sih kalau terkait dengan pengertian toleransi di kampus ya. Kita itu menghargai dan menghormati antar perbedaan, baik itu dalam agama, ras, suku, bahasa, dan budaya. Contoh kecil aja, kita saling menghargai teman dan menaati aturan. Sesimpel itu sih artinya toleransi bagi saya. Jadi di kampus ini kayak seperti menerima semua mahasiswa atau semua teman walaupun dia tuh berbeda suku, ras, agama gitu. Iya, benar banget. Itu
menurut saya. Oke, terima kasih ya. Menurut Bapak nih ya, bagaimana terciptanya sebuah sikap toleransi di kampus antar sesama mahasiswa gitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Ariel. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi begini Mas Ariel, di kampus kita ini sudah sangat mendukung sekali yang namanya terhadap sikap toleransi antar mahasiswa. Apalagi kan di Bali ini keberagamannya sangat luar biasa. Entah itu dari suku bangsa, entah itu dari agama. Apalagi kan menurut Pancasila kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, dalam kampus mendukung terhadap perbedaan ini atau sikap toleransi ini itu digambar atau tergambarkan dari beberapa program. Yang pertama itu ada yang namanya salah satunya anti bullying ya. Ya. Program anti bullying ini ada komisinya di kampus Mas Ariel. Dan kenapa anti bullying ini ada? Satu, bukan masalah kita membuli atau misalkan menjudgment seseorang itu atau mahasiswa itu jelek atau gimana ya, karena salah satu celah perbedaan itu adalah dari anti bullying itu. Oke, yang kedua, kampus itu sudah memberikan mata kuliah yang sangat luar biasa. Terdapat mata kuliah sangat luar biasa. Apa salah satunya? Salah satunya itu adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu dimana bagaimana konsep pendidikan itu bisa menerima dari segala perbedaan, membuat sebuah kelas yang inklusif. Jadi perbedaan dalam tataran kampus itu bukan masalah kampus memberikan keadilan atau kesetaraan, tetapi bagaimana mahasiswa bisa menghargai antar sesama walaupun memiliki perbedaan. Jadi berarti tentang adanya sebuah kelas, adanya kayak anti bullying itu yang mendukung terjadinya toleransi itu ya. Iya betul, karena kan itu anti bullying itu salah satu tindakan preventif ya. Karena sadar atau tidak disadari, bullying itu jadi salah satu celah untuk perpecahan atau Baik, itu saja pertanyaan dari saya Pak ya. Terima kasih atas jawabannya dan selamat siang Pak ya. Iya, sama-sama. Selamat siang juga Mas Ariel, semoga sukses. Terima kasih Bapak. Oke. Menurut pengalaman Anda sendiri, apakah Anda pernah merasakan secara langsung manfaat dari sikap toleransi itu sendiri di kampus ini? Jujur saja saya pernah merasakan sikap adanya toleransi di kampus. Untuk contohnya, di sini saya kan ikut berorganisasi. Nah, tentunya di sini di organisasi ini terdapat banyak orang yang berbeda-beda daerah. Contohnya ada teman saya, dia dari NTB Nusa Tenggara Barat. Dia sangat diterima di organisasi ini. Nah, di organisasi ini tidak membeda-bedakan daerah. Di sini kita menjunjung tinggi adanya sikap toleransi. Berarti itu tentang teman Anda yang dari luar daerah Bali, berarti dia tuh bisa diterima di organisasi Anda. Tidak membedakan sikap antara dia yang dari luar Bali dengan kita yang dari Bali. Berdasarkan hasil liputan dan wawancara, praktik toleransi di lingkungan kampus mencerminkan implementasi beberapa sila Pancasila. Pertama, sila pertama yaitu ketuhanan Nama Esa, karena setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya serta saling menghormati keyakinan orang lain. Kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terlihat dari perlakuan yang sama kepada seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diwujudkan melalui kerjasama dan persahabatan meskipun berbeda asal latar belakang yang berbeda. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terlihat ketika organisasi mahasiswa mengambil sebuah keputusan melalui musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dari kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik. Adapun faktor-faktor yang mendukung, yang pertama adalah sebuah kesadaran seorang mahasiswa,
dan juga peraturan kampus, kegiatan organisasi yang inklusif, dan sikap yang saling menghargai. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu perbedaan cara pandang, kurangnya komunikasi, dan muncul stereotip. Tapi kita bisa atasi dengan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu memperbanyak kegiatan lintas budaya, mengadakan diskusi mengenai toleransi, dan menanamkan nilai Pancasila sejak awal perkuliahan. Dari hasil liputan kali ini dapat disimpulkan bahwa toleransi bukan hanya sekedar teori, melainkan sebuah praktik nyata yang sudah diterapkan dalam kehidupan kampus. Dengan adanya sikap saling menghargai, kerjasama, dan menghargai pendapat, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga sikap toleransi ini dapat terus terjaga hingga dapat memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Sekian liputan saya kali ini. Saya Arsuta Mandiri, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.